Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Jumpa kembali dengan Bu Laila. Tapi sekarang kita ada di tema 2. Masih ingat judulnya di tema 2? Apa itu? Yaitu selalu berhemat energi. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Di rumah diikuti berdoanya dengan hikmah ya. Khususan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak di rumah semua sudah sarapan, sudah berolahraga hari ini? Alhamdulillah. Nah, perhatikan anak-anak, selamat datang di tema 2. Judulnya adalah selalu berhemat energi. Sudahkah kalian berhemat energi di rumah? Energi apa saja sudah kalian hemat di rumah? Contohnya entah itu menghemat energi listrik dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, yang ketiga ada IPS. Nah, coba dilihat, itu ada gambarnya apa ya? Kira-kira itu adalah gambar kota di malam hari dengan gemerlapnya lampu-lampu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah lampu itu bisa menyala? Kira-kira tahu kan jawabannya ya? Tidak usah berpikir panjang, lampu bisa menyala dengan adanya listrik. Berarti itu harus ada energi listrik. Nah, perhatikan anak-anak. Energi listrik itu dimanfaatkan untuk apa? Yang pertama, yaitu untuk penerangan sebagaimana yang kamu lihat pada gambar penerangan di dalam kota tadi ya. Entah itu di rumah kamu kan pasti butuh lampu, kemudian listrik itu juga bisa kamu gunakan untuk menghasilkan energi panas, contohnya bila ibu menyetrika. Nah, untuk agar setrika itu menghasilkan panas, tentunya setrika itu harus ada aliran energi listrik. Yang ketiga di antara manfaat energi listrik yaitu menghasilkan energi gerak. Nah, perhatikan. Nah, itu gambarnya apa kira-kira ya? Silau ya. Nah, itu ada gambar matahari, ada juga gambar panel surya. Yang gambar biru-biru itu anak-anak, yang kotak-kotak itu namanya adalah panel surya. Energi apakah yang ada di dalam gambar tersebut? Yaitu energi matahari. Energi matahari dimanfaatkan untuk apa? Yang pertama, untuk tumbuhan, energi matahari itu dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk menjemur, entah itu menjemur pakaian kita setiap hari, kemudian juga untuk nelayan menjemur ikan, menjemur garam dan sebagainya. Kemudian matahari juga termasuk sumber vitamin D bagi tubuh kita. Ketika kamu misalnya berjemur, nah itu adalah sumber vitamin D. Kemudian yang keempat, manfaatnya di antara manfaat energi matahari yaitu untuk membangkit listrik sebagaimana ada di dalam gambar itu ya. Nah, selanjutnya itu kira-kira gambar apa ya yang ada di
di laut itu proses apa? Yaitu proses penyulingan minyak bumi. Perhatikan ya. Nah, yang tersimpan di situ adalah energi minyak bumi. Tahu nggak proses minyak bumi itu seperti apa? Secara singkat akan Bunda terangkan, istilah minyak bumi itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu minyak, yang kedua yaitu batuan. Nah, yang berasal dari fosil hewan ataupun tumbuhan yang telah mati, nah kemudian tertimbun selama berjuta-juta tahun lamanya. Minyak bumi ini terbentuk dari fosil hewan atau tumbuhan yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Saat hewan atau tumbuhan tersebut mati, itu akan tertimbun oleh pasir atau lumpur yang ada di dasar laut. Kemudian timbunannya lumpur tadi dan pasir tadi selama berjuta-juta tahun akibat dari pengaruh dan tekanan panas bumi akan berubah menjadi batuan. Nah, kemudian batuan tadi akibat dari tekanan dari panas bumi, kemudian akibatnya ya, batuan tadi akan menjadi minyak mentah atau gas alam. Kemudian kalian juga bisa mengetahui proses pembentukan minyak bumi ini dari buku Platinum, bisa kalian baca halaman 38 sampai 39 seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian manfaatnya untuk apa sih minyak bumi itu? Yang pertama, pasti untuk bahan kendaraan, untuk bahan bakar kendaraan. Kemudian yang kedua, sebagai sumber gas cair. Yang ketiga, bahan baku industri kimia seperti cat dan produk plastik. Kemudian juga ada bahan baku pembuatan mobil. Selain itu, minyak bumi juga bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Nah, selain daripada manfaat tadi, minyak bumi juga bisa dimanfaatkan untuk bahan baku produk dapur seperti bahan baku magicom dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian selain daripada itu, di sini juga ada macam-macam energi alternatif. Yang pertama yaitu energi matahari. Manfaatnya tadi sudah tahu ya, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian sumber vitamin D, bisa kita gunakan juga menjemur atau pembangkit listrik. Yang energi alternatif kedua yaitu energi angin. Energi angin ini bermanfaat untuk pembangkit listrik, penggerak perahu layar, kemudian juga membantu penyerbukan dan lain-lain sebagainya. Bisa kita temui manfaat dari energi angin. Yang ketiga yaitu energi air. Energi air ini bermanfaat sebagai pembangkit listrik atau sumber energi bagi manusia. Kita kalau nggak minum bagaimana rasanya? Tidak berenergi kan ya? Nah, kemudian selanjutnya energi alternatif selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini bermanfaat untuk pengganti energi alternatif, kemudian campuran solar untuk menjalankan mesin diesel, kemudian pengganti penggunaan bensin atau premium. Kemudian yang selanjutnya yaitu energi panas bumi, bermanfaat untuk pembangkit listrik. Begitu juga dengan energi gelombang laut juga bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara menghemat energi itu? Yang pertama yaitu gunakan air secukupnya sesuai dengan manfaatnya. Jangan boros-boros menggunakan air. Selanjutnya yaitu matikan mesin bila sudah tidak digunakan. Matikan listrik jika tidak digunakan. Jangan biasa nonton TV kemudian tidur tidak dimatikan TV-nya. Itu akan boros energi ya. Selanjutnya, kurangi penggunaan kendaraan. Kalau tidak perlu kemana-mana, ya tidak usah. Misalnya untuk ke jarak yang dekat kamu menggunakan motor, itu tidak perlu. Bisa kan dengan jalan kaki atau dengan bersepeda pancal. Nah, itu kan bisa menyehatkan badan. Kemudian selanjutnya, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi saat membelinya. Nah, dari cara menghemat energi tadi, kamu bisa loh membuat poster ya.
Kamu bisa baca-baca nanti di buku Platinum, atau nanti bisa cari di internet poster-poster menghemat energi. Nah, bagaimana sih cara membuat poster itu? Yang pertama, poster itu terdiri dari kalimat ajakan. Jadi, carilah kata ajakan atau kalimat ajakan yang akan disampaikan. Jangan lupa menuliskan kalimat ajakan tersebut dengan huruf besar dan warna yang mencolok. Untuk apa? Agar menarik dibaca oleh masyarakat yang mengetahui poster kamu. Kemudian yang kedua, poster itu selain ada kalimat ajakannya juga harus ada gambarnya. Agar lebih menarik lagi ya, gambarnya juga harus yang menarik perhatian dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa selain gambar ataupun kalimat ajakan, jangan lupa hiaslah poster tersebut agar menarik dibaca oleh orang lain ya. Bisa kan ya? Nah, ini ada contoh poster hemat kertas. Nah, kita lihat di situ unsur apa saja yang ada di dalam poster tersebut. Yang pertama, ada kalimat ajakannya ya, yaitu hemat kertas untuk selamatkan hutan. Kemudian yang kedua, ada gambar yang menarik terkait tema. Yang ketiga, itu kan sudah ada gambarnya pohon dan pohon-pohon yang banyak itu ya. Nah, itu termasuk gambar yang menarik. Yang ketiga juga ada hiasannya, termasuk warna. Nah, itu juga ada hiasannya. Nah, kemudian anak-anak, terkait dengan poster tadi, mengapa sih kita kok harus menghemat kertas? Kertas itu perlu diketahui diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas itu adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas yang berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya adalah 5 tahun. Wow. Kemudian untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar menghemat kertas karena prosesnya sangat luar biasa ribetnya ya. Manfaat kertas itu apa saja? Tentu saja kalian sudah bisa tahu, untuk menulis dan menggambar. Yang kedua, media pembuatan poster tadi, kalau kita membuat poster itu kan butuh kertas ya. Kemudian yang ketiga, kertas itu juga bisa dibuat pembungkus makanan, contohnya seperti kertas minyak dan sebagainya. Nah, kemudian, ini ada poster lagi, Save Water. Aku akan menjagamu jika kamu mau menjagaku. Nah, kira-kira dari poster ini apa saja sih pesan-pesannya? Di situ kan ada petunjuk penghematan energi. Apa saja kira-kira pesan-pesannya? Nah, selesai memakai keran, harap matikan keran tersebut, jangan ditinggal begitu saja. Kemudian kedua, tidak memakai air secara berlebihan. Yang ketiga, memanfaatkan air sisa cucian beras untuk menyiram bunga. Nah, seperti itu adalah petunjuk-petunjuk hemat energi ya. Nah, anak-anak, dari semuanya tadi yang dijelaskan Bu Laila, itu ada juga hak atau kewajiban kita semua terhadap energi. Seperti menghemat energi itu termasuk adalah kewajiban terhadap energi. Kemudian menggunakan energi tersebut sesuai dengan manfaatnya itu adalah termasuk hak kita terhadap energi. Nah, kamu tahu nggak sih hak dan kewajiban itu apa? Nah, ini pengertian hak dan kewajiban adalah: hak itu adalah sesuatu yang harus atau yang pantas atau yang patut didapatkan oleh semua orang. Nah, seperti itu. Misalnya, kita menghirup udara segar, itu juga termasuk hak kita terhadap energi angin, seperti itu. Kemudian kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti menghemat energi air, menghemat energi listrik, dan sebagainya. Sekarang perhatikan contoh-contoh kewajiban terhadap energi. Yang pertama adalah menghemat energi yang ada di sekitar kita. Yang kedua,
menjaga energi agar tidak cepat rusak. Nah, selain kewajiban kita terhadap energi, kita juga perlu tahu hak-hak kita terhadap energi itu apa. Yang pertama, menikmati energi yang ada, yang tersedia di dalam alam semesta. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan energi yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, ya. Anak-anak perlu diingat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini itu diciptakan untuk kita, maka dari itu kita harus menjaganya dengan baik-baik, memanfaatkannya juga dengan baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan Bu Laila. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, seperti biasa kita harus berdoa dulu, ya. Bagaimana sikap berdoanya? Jangan lupa di rumah kalau berdoa yang bagus, sebagaimana kamu ketika berdoa di dalam kelas bersama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap jaga kesehatan di rumah, salam semangat selalu, jangan lupa sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.